Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mahasiswa PJJ Ilkom UPH. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok. Jadi di sini saya akan membahas dan membicarakan masalah terkait pendirian perusahaan untuk sebagai tugas dasar-dasar manajemen. Berikut ialah company overview dari perusahaan kami. Kami adalah perusahaan jaringan kedai kopi yang berjumlah lebih dari 100 gerai. Love, passion, antusias ialah suatu slogan kami. Kami yakin Anda yang bergabung dengan kami adalah Anda yang mencintai, bersemangat, dan antusias dengan dunia kopi. Meminum kopi di pagi hari sebelum memulai kerja adalah salah satu budaya yang sudah kami jalankan sejak berdiri di tahun 2006. Kami tidak akan bilang bahwa dengan bergabung bersama kami akan mengerjakan yang mudah. Namun yang bisa kami sampaikan adalah kami adalah perusahaan yang selalu ingin berkembang dan bergerak maju. Kami selalu berusaha have fun di tempat kerja bersama rekan kerja. Karena kami sadar bagian besar waktu di saat terang kami habiskan bersama rekan kerja. Jadi, kami menganggap rekan kerja adalah keluarga kedua kami. Selamat bergabung di Nuansa Kopi. Berikut analisis SWOT untuk perusahaan kami. Strength, lokasi strategis, fasilitas mesin canggih, tanah luas, dan perusahaan kami mempunyai relasi luas ke pelosok-pelosok yang mempunyai komoditas di daerah-daerah penghasil biji kopi. Profesional dan fun working. Yang kedua yaitu ada weakness, kapasitas ruang kerja terbatas saat high demand. Terkadang masih ada kesalahan dan gagal dalam masalah teknis kecil. Kesulitan dalam mengajarkan karyawan yang baru masuk. Yang ketiga, opportunity, menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan yang berada di luar negeri atau internasional, memperluas networking, menciptakan komunitas pecinta kopi sebagai sarana berbagi ide, informasi, dan juga berinteraksi sesama pecinta kopi. Yang keempat adalah trip. Rival yang memiliki ide dan juga berkecimpung langsung di dunia kopi mulai terlihat di permukaan. Bersaing dengan sebuah perusahaan yang membangun PT lebih dulu daripada PT kami. Harga yang sifatnya fluktuatif di pasar global. Di sini saya akan membacakan sebuah organisasi daripada perusahaan kami, yang dimana CEO adalah sebagai pemegang saham dan CMO adalah sebagai ide-ide terkait branding. Dan di sini ada juga branding dan marketing manager, di mana ini adalah eksekutor daripada ide-ide. Yang keempat adalah general manager, di mana ia adalah sebagai untuk keputusan-keputusan apapun yang bersifat internal. Yang terakhir adalah community manager. Community manager adalah sebagai penanggung jawab pihak lapangan apapun yang sifatnya terkait produksi. Budaya organisasi. Di sini, budaya organisasi yang dipakai perusahaan kami ialah clan culture. Pada perusahaan yang kami dirikan ini ialah suatu budaya yang menitik fokuskan pada kerjasama di sebuah tim, hubungan antar individu, serta komit yang mengacu terhadap suatu keratan dan juga untuk mencapai visi dan misi yang sama, serta merupakan fokus dari budaya organisasi internal. Selanjutnya, budaya hierarki. Budaya hierarki adalah jenis budaya yang formal dan sangat patuh terhadap aturan, juga sangat terstruktur. Dan budaya ini sangat menunjukkan sikap yang mencerminkan juga mengedepankan visi dan misi untuk mencapai kesuksesan sebuah perusahaan. Komunikasi dalam organisasi. Mengapa sih komunikasi itu begitu sangat dibutuhkan untuk individu dalam setiap organisasi? Secara umum, komunikasi ialah cara sebuah makhluk hidup menyampaikan suatu pesan atau perkataan kepada orang lain. Dengan sebuah harapan, isi pesan yang kita ingin sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh setiap individu. Faktor-faktor yang begitu mempengaruhi dan juga berperan penting di komunikasi dalam organisasi yaitu different cultures and language, appreciate every opinion, dan help in trouble when the work process take place. Bagaimana mengimplementasikan komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi? Yaitu diantaranya menciptakannya budaya komunikasi yang baik dan membangun konsep layaknya mengobrol dengan keluarga terdekat. Hilangkan ego dan halangan apapun di tiap-tiap individu. Komunikasi dan mempunyai visi dan misi serta mempunyai ide dalam membangun sebuah pencapaian. Berikut yaitu aspek dalam perusahaan dan implementasinya yang dipakai perusahaan kami. Etika perusahaan dengan karyawan, mengacu kepada perjanjian kerjasama PKB dalam hal kesejahteraan karyawan, penyediaan sarana dan prasarana kerja, melaksanakan perjanjian kerja bersama PKB secara konsisten,
memastikan setiap karyawan telah mendapatkan sosialisasi isi PKB, menempatkan ikatan karyawan sebagai mitra perusahaan terkait dengan hubungan industrial. Ada lagi juga etika perusahaan dengan mitra kerja, membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur, mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik, membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja. Yang ketiga ialah etika perusahaan dengan consumer, menjual produk dengan sesuai surat resmi dan juga uji BPOM, membuka layanan pengaduan dan membuat penyelesaian terkait keluhan konsumer, melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur. Etika perusahaan dengan kreditur atau investor, yaitu memilih investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang terpercaya serta transparansi. Menerima penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan perjanjian yang didasari badan hukum dan juga disahkan oleh lembaga OJK. Memenuhi sebuah kewajiban dan tanggung jawab terhadap investor sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu etika perusahaan mengenai keterbukaan dan kerahasiaan informasi. Perusahaan berkomitmen untuk mengungkapkan informasi bersifat material yang penting dalam pengambilan keputusan kepada pihak berkepentingan. Pengungkapan ini informasi material dan relevan tentang perusahaan kepada stakeholders. Perusahaan merupakan hal penting untuk penerapan transparansi dan pembentukan citra yang baik bagi perusahaan. Namun, informasi yang berakibat menurunkan daya saing perusahaan tidak diperkenankan untuk diungkapkan. Sekian, terima kasih.